kalau tentang ada sampai sampai kemudian itu mengatakan dalam dan keselamatan tidak ada di dalam siapa selain di dalam dia, karena di bawah golongan itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh mantap. Yohanes 3:16 kalau begitu menyalahkan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya termasuk saya dan saudara kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh nama Tuhan, dan dengan hati percaya dan dibenarkan dengan mengaku dan diselamatkan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan perlu nama Tuhan dalam Roma 10 ayat kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan harapan saya Tuhan Tuhan kekuatan iman kekuatan dosa kekuatan Tuhan kekuatan doa agar tidak dari kita mau nampak kali-kali mencari COVID manapun kita bekerja berkarya kita bisa menjadi terangnya dan begitu berkati berharap terima kasih Tuhan Tuhan menolong kami hidup saya akan membacakan 110 ayat 34 sampai 36. Lalu mulai aku berbicara, katanya, sungguh aku telah mengerti bahwa Allah tidak membiarkan orang dari bangsa manapun dengan takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada itulah firman yang dia dulu sampaikan kepada orang-orang Israel, firman yang menciptakan damai sejahtera politik adalah Tuhan. Yang tema kita adalah Tuhan dari semua orang. Nah, kalian kita mengatakan bahwa itu adalah semua orang mencuri suatu pertanyaan orang yang ada di suatu tapi saya mengatakan ini saya akan menerangkan siapa orang dan dikatakan karena yang pertama dikatakan Allah tidak menjadikan orang di mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang putih hitam, atau matang dan lain sebagainya. Mau bangsa Indonesia, bangsa Turki, bangsa Belanda, bangsa Allah tidak pernah membedakan siapapun dia hadapkan bangsa sama. Dan itu sebabnya dia tidak pernah membedakan orang. Nah, yang kedua orang yang takut akan Tuhan. Jadi Yesus adalah Tuhan dan semua orang. Karena Yesus melihat orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau manusia hanya bisa melihat yang ada di luar, tapi Tuhan bisa melihat apa yang ada di dalam manusia, di pikiran manusia.
rancangan manusia yang sekalipun tidak dikatakan, tetapi Tuhan mengetahui. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita melalui firman-Nya yang baru kita baca tadi, bahwa Dia adalah Tuhan dari orang-orang yang takut akan Dia. Yang takut di sini bukan begitu, tapi takut yang disertai rasa hormat, rasa penghargaan kepada dalam bahasa Indonesia Tuhan, tetapi kita lebih daripada itu. Dan sehingga ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, itu akan membawa kita kepada penghargaan setinggi-tingginya yang telah kita akui dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai Tuhan bagi semua orang. Dan memang Dia Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita, biarlah kita senantiasa menikmati segala kebaikan, menikmati segala pertolongan, menikmati kasih karunia Tuhan. Sehingga takut akan Tuhan itu akan membuat kita hidup dalam ketulusan, hidup dalam kesucian Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kata firman Allah, karena Yesus Kristus melihat orang yang mengamalkan kebenaran, orang yang mengamalkan dan ada orang merasa benar sebagai perkara sebenarnya jauh hanya saja ketahuan. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang mengamalkan dari apapun, dari orang apapun, dari bangsa apapun. Ketika kita mengamalkan kebenaran, kita melakukan kebenaran dalam aktivitas hari-hari kita. Misalnya, ya, mengasihi, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mendoakan orang yang memfitnah kita, bukan melaprak, ya. Kalaupun Anda mau datang kepadanya, kita pertanggungjawabannya silakan, jangan laprak, jangan maki-maki, ya, jangan sumpah serapah, tidak ada gunanya. Nah, kita diajar oleh Tuhan untuk berdoakan orang-orang yang menganiaya kita, yang memfitnah kita, dan lain sebagainya. Kita mengamalkan firman Allah, mengasihi orang, berbuat baik kepada orang, menjauhi kejahatan, dan lain sebagainya. Mengamalkan kebenaran adalah mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh saya mengatakan kepada kita sebagai orang percaya haruslah terang. Terang di mana saja. Dalam kegelapan kita semua terang. Jangan kita ikut dalam perbuatan kegelapan kita bersinar. Dalam dimanapun kita ada, kita rasa bahwa kita orang yang percaya, orang yang mengamalkan kebenaran dengan dia kerajaan Allah bukan dengan dia kita. Dan yang terakhir kata Gemara adalah orang yang hidup dalam damai sejahtera. Jadi itu adalah Tuhan dan orang yang karena Yesus Kristus melihat orang yang hidup dalam damai sejahtera. Artinya di sini kita akan mengalami damai sejahtera karena ada kesucian Tuhan. Mengapa orang tidak mengalami damai sejahtera? Karena dosa, karena kejahatan, karena pelanggaran, atau karena dosa yang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mengatakan dalam sejahtera ini sangat
Dan juga kita sifat dari gangguan yang menyebabkan istilahnya pertambahan atau hal yang melalui dalam karena salah mampu menghilangkan kita dari kekuatan. Coba Anda bayangkan ya, setiap hari upaya yang melakukan Tuhan yang dalam hal-hal yang bersadar dalam bukan Tuhan berhubungan dalam orang Tuhan dalam bukan Tuhan yang mengalami dalam Tuhan dan sadar bahwa Tuhan itu yang sedang menjadi dalam hati kita itu akan terus menolong kita, akan terus memberkati kita. Sadari bahwa Yesus yang menjaga baik secara kasat orang-orang yang tidak bisa melihat, tapi kalau orang-orang yang takut akan Tuhan itu senantiasa percaya bahwa Allah mengawal itu kadang-kala yang sangat sulit mereka tidak menyadari bahwa Allah mengawal mereka. Ya, ketika mereka tidak menyadari Allah mengawal mereka, itu mereka keluar dari kebenaran. Jika kita mendapat jika orang bilang dapat Muhammad ketika orang mengajak kita dapat sejahtera ada banyak orang mengajak dan itu sebabnya karena Tuhan bersemua orang dari seorang pun yang kalau setelah menyadari lagi dirinya itu perlu kita mati dan karena itu masih yang ada dua kali yang belum kita yaitu mana kita itu dengan cara dengan Bapa kuasanya dalam hidup kita mengalami ayat ada bagian kuasa yang tidak akan tergantikan berkat. Jadi sebabnya kalau Allah mengasih kuasa karena ini akan sangat ada terasakan. Jadi itu sebabnya kita menjadi Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan Yesus. Maka Yesus menjadi Tuhan bagi semua orang di kita. Dia akan menolong orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengamalkan kebenaran, orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera, dan orang-orang yang tidak membedakan orang. Karena ada banyak manusia yang berbeda-bedakan, yang suka warna kulit orang dan orang percaya yang menganggap semuanya sama, yang membedakan kalau mau membedakan yang membedakan kita adalah manusia. Tapi saya mengatakan Tuhan sama kita semuanya semoga kita mendapat yang terbaik dalam kehidupan Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus sudah datang dan tetap